adik-adik. Hari ini pembukaannya lebih cheerful ya gitu kan. Pasti ada sebabnya kan. Betul, pasti ada sebabnya banget Kita bahas nih. tuh. Karena hari ini dari salamnya kita aja tuh udah menentukan pembahasan kita apa. Tapi anyway, adik-adik semuanya, selamat datang di Ignite Talk Podcast by PPPA GWI bersama dengan aku Arif Chandra Dinata dan Dan saya Randy Setiawan. hari ini kita Si balik paling ya. MC, Si ya, paling MC ya. benar. Kita balik gitu ya. Jadi hari ini saya masuk keluarga Chandra Dinata dulu ya. Oke, tukeran nih untuk sementara aja sih beberapa menit ke depan gitu ya. Nah, hari ini adik-adik tuh kan kebiasaan jadi ke bawah nih gitu ya. Hari ini teman-teman kita mau bahas sesuatu yang tadi di awal. Kita mau bahas tentang pelayanan anak We Love Kids Ministry. Kids Wah, Ministry. Kids Ministry. By the way, Kak Randy pernah melayani di anak-anak? Pernah beberapa kali. Pernah berapa kali? Dan itu tantangan yang berat ya. Wih, tantangan yang berat gitu ya. Tantangan berat. Makanya hari ini mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan tenaga saya lebih gede dari kakak saya benar. karena Dia kalau lebih ini- berpengalaman iya di Kids Ministry. Betul. Tapi hari ini bintang tamunya bukan saya. Betul. Tapi bintang tamunya hari ini kita punya seorang kakak yang lucu menggemaskan. Menggemaskan. Dan ini Kira kayaknya anak-anak ya. udah expert ya. Udah menangani expert, dia sudah anak-anak. malang melintang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nice, betul. Langsung aja kita berikan tepuk tangan buat Kak Medi. Halo semua. Ya, kenalan dulu dong Kak Medi sama teman-teman. Halo, adik-adik juga atau Kakak-kakak gitu, kakak-kakak yang Halo nonton. teman-teman semua, nama saya Medi Hermisa. Dipanggil Kak Medi, seorang pegiat anak juga trainer dan apa lagi ya? Dan Guru kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu juga. Ih, Sudah mantap. berkeluarga dong ya? Sudah berkeluarga. Wah, anak berapa Berkeluarga. keluarga? Saya masih berdua. Oh, masih Masih berdua. berdua baru ya 4 tahun pernikahan. Mantap. Nice. 4 Wah, tahun ini pernikahan. Nice, ini asik nih ya. Jalan-jalan masih asik. Jalan-jalan nih masih asik ya. Oke. Mau curhat sekalian silakan. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Silakan Yes. Kak Randy. Wah, oke. Datang-datang langsung pertanyaan ini. Oh, ya. langsung Nggak dong. ada kue atau apa ya? Enggak ada, enggak ada. Itu Aduh. biasa di terakhir Kak Oh, dikasih. di terakhir. Iya. Bungkus-bungkus ya. Oke, yuk Kak Randy, mau tanya Iya. apa nih sama Kak Medi? Ngomongin soal seorang komedi nih ya, Ya. yang sekarang dikenal sebagai pegiat anak gitu Ya. kan. Nah, tapi mungkin yang jarang diketahui, Ya. nah itu kan tentunya setiap orang punya perjalanan iman. Uh. Nah, perjalanan seorang komedi nih di dalam pengenalannya akan Aduh. Tuhan sampai kepada Mau melayani di titik anak-anak. balik pelayanan itu seperti apa? Mungkin bisa, Perjalanan iman. perjalanan iman Hmm. sebelum, misalnya kayak perjalanan iman lah sampai Kak Medi tuh ngerasa Ya. bahwa hatinya tuh terpanggil buat anak-anak. Boleh diceritain secara singkat? Ini baru awal udah dalam banget loh Ah, Oh pertanyaannya. iya, emang kita Bagus dalam ini. Kak. Nanti Dalam lama-lama agak Makin dangkal. banget. Oh, udah dibalik ya, dalam dulu baru dangkal ya. Iya. Jadi saya tuh besar di Manado. Oke. Saya merantau tuh umur 17 tahun dari Wow. Manado, naik kapal laut dari Pelabuhan Bitung ke Pulau Jawa. Wow. Jadi perjalanan iman dari 0 sampai 17 tahun itu ya, itu di Manado, di satu gereja di Manado, dan di sekolah minggu justru iman banyak didapatin ya. Oke. Manadonya di mana tuh, Kak? Dekat dari saya tuh tinggal di satu wilayah Manado Utara, dari Manado bandara Utara. Samratulangi 15 menitan lah. Oh, Oke. dekat situ Kak. Dekat-dekat. Saya nggak tahu sih soalnya. Enggak, saya juga ngasih tahu Nggak tahu, soal nggak saya tahu Anda belum tahu juga, cuman kita asik aja gitu. Asik aja gitu ya. Iya. Tapi seenggaknya saya pernah ke Manado beberapa kali. Iya dong, Kak Iya Randy dong, juga harus. sering pelayanan saya. Jadi balik Oke, lagi, jadi itu terus? di sekolah minggu justru. Jadi dari sisi pengetahuan Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan saya dapat di sekolah minggu, lalu ditebelin lagi di rumah sama mama. Mama tuh salah satu teladan iman sih. Wow. Oke. Sudah Dan akhirnya, berpulang. dan akhirnya memutuskan untuk kayaknya pelayanannya di anak aja. Itu kapan dan why memutuskan? Wah, itu panjang banget sebenarnya. Hmm. Ya bisa berhari-hari lah kita Oke, bahas. oke, kita pause. Siap Kalau kok kita saya- kok. Siap kok. Kita sih Kalau siap, saya- kuota penonton nih nggak siap. Kalau saya cepetin lah ya, jadi Ah. iman didapatkan dari sekolah minggu, lalu ditebelin lagi di rumah sama mama. Iya. Ibadah keluarga, saat teduh, lalu nilai-nilai yang mama bagikan. Lebih banyak dominan mama sih kalau saya dapat Oke. iman. Papa tebelin aja. Beberapa kali ngerusakin juga. Papa tebelnya yang lain. Iya, tebelnya yang lain. Dompetnya. Dompetnya. Kita harus positif betul, dong. ya. betul, Ayo, betul. lanjut, Kak Sudah Met. gitu udah Hmm. singkat cerita, di satu momen ada satu KKR anak muda di Manado. Umur 17 tahun lah. Satu event namanya Raimuna. Jadi itu KKR diinisiasi sama Pak Bambang Wijaya. Bambang. Beliau salah satu tokoh penting juga ya di Ya. kekristenan. Pak Bambang Wijaya bikin acara itu, lalu mengumpulkan anak-anak muda di Manado, bikin KKR untuk disekolahkan jadi masuk teologi ya. Sekolah misi dulu, lalu sekolah teologi. Oke. Jadi ada keliling tuh Nias, Kupang, salah satunya Manado.
Di Manado dikumpulkan ada ratusan anak muda, cuman dapat beasiswa tuh hanya 10 anak muda. Dari ratusan, Dari ratusan. itu kayak orang lamar kerja dia Wah, terima itu cuma sih. seberapa gitu ya. Di screening bener-bener, Bro. Oke. Di tes Alkitab, tes bahasa Wow. Inggris, tes pengalaman sama Tuhan dan lain-lain. Begitu setelah di screening baru diumumkan 10 orang itu. Barulah dari situ tuh kayak perjalanan saya ke Bandung naik kapal laut umur 17 tahun. Oh berarti ya komedi termasuk 10 tadi kan ya? Masuk 10 Iya, tadi. Kalau nggak ngapain diceritain? Iya. Atau saya ceritain lolos tapi saya nggak lolos. Saya ke 11. Oh, berarti dari Masuk, situ puji Tuhan. ketika di sekolah teologi tersebutlah di situ Betul. Kamedi mulai merasakan ada dorongan gitu ya. Betul. Dorongan untuk melayani anak. Betul. Setelah sekarang saya coba melihat ya, perjalanan hidup tuh kayak puzzle demi puzzle gitu. Jadi kayak Tuhan tuh udah atur semua, jadi kayak benang merah aja, blueprintnya udah diatur. Jadi dulu ikut KKR itu saya tuh bawa anak-anak kecil, anak-anak tetangga untuk ikut KKR itu. udah ada Jadi Mbak nyawa-nyawa Edi. pelayanan anak tuh udah Iya, ada dari iya, dulu. iya. Cuman Wow. belum tajam. Oke. Karena di pikiran saya merantau pelayanan misi, ambil Iya, iya, teologi, iya, tapi iya. belum tajam pelayanan anak. Nah itu Gitu. penasaran aku. Justru Ya. titik balik sampai akhirnya kan karena Ya. ministry macam-macam. Betul. Bener. Kategori macam-macam. Bener banget, kedukaan lah, Iya. pernikahan Nah, lah. kenapa mesti nomor satunya kedukaan dulu yang Kan di disebut? sini dibalik kan Oh tadi iya, kan. oh iya dibalik Dalam ya. dulu Harusnya baru kelahiran duka. dari kedukaan dulu Iya, ya. Oke. Habis Terus? duka baru pelayanan anak sukacita gitu. Nah, tapi kan ya orang kan suka bilang Kak kayak pelayanan anak tuh dapat apa sih? Dapet, Aduh, iya bener juga. dapat hikmahnya ya. Bener, bener lagi. Iya kan? Kadang ada yang makasih enggak ada loh. Makasih kan? juga enggak. Nah itu Oke. kenapa dari sekian banyak? Ya. Dari Kenapa yang harus maaf memilih? kadang kan ya bahasanya kan yang paling lahan paling basah Ya. sampai yang kering gitu. Ya, Nah, ini mah Betul. kering banget. Ah, kan berapa sih persembahan Iya, Betul. anak iya. kan katanya ya. udah kering bikin pusing lagi Ya, gitu. Nah, iya, kenapa aduh. Kamedi pada akhirnya memutuskan mau dia? Bagus-bagus loh pertanyaan ini, siapa yang bikin sih? Wah, aduh, pakai ditanya. Chat GPT. Baru mau nangis loh. Pertanyaannya bagus banget, kayak buat saya sebagai narasumber tuh menggali-gali semua perjalanan. Jadi karena saya sekolah teologi waktu itu, akhirnya saya terpilih ke Bandung, studi S1 teologi di situ. Di semester 3 apa 4 harus praktek kan. Oke. Nah, supaya dapat nilai bagus, kita harus melakukan apa yang Bapak Gembala sampaikan. Mantap. Jadi Bapak Gembala bilang, kamu ini jaga nih ya, ada 5 sampai 6 anak waktu itu di Purwakarta, aku ingat banget. Oke. Biar dapat nilai bagus lo, jagain nih anak-anak. Jadi dia bahasanya tuh jagain. Oke. Temenin lah. Dan Baik. akhirnya saya ke pinggir di ini tempat ibadahnya, lalu di pinggir ada tikar, gitarnya cuma 3 tali, aku ingat banget. Jadi aku belajar gitar, terpaksa belajar gitar, Oke. lagu-lagu sekolah minggu, kemudian menjagalah 5 anak ini ya, 5 sampai 6 anak ini. Dalam proses itu lama-lama saya kayak mulai, kalau minggu tuh kangen juga nih sama anak-anak. Gitu udah mulai ada rasa Jadi benih-benih cinca itu sudah mulai muncul. cincai ya. itu kepada anak-anak itu mulai muncul. Iya, Jadi dari situlah dimulai dari hanya supaya dapat nilai lalu lama-lama jadi panggilan hidup gitu. Oke, ini nih kalau ibaratnya tuh anak sekarang bilangnya awalnya terpaksa tapi lama-lama jadi nyaman. Iya, benar. Tapi benar Benar ya. banget, Berarti nyamannya. ada perasaan kayak kok kalau nggak ketemu anak-anak tuh kayak ada yang kurang Betul, gitu kan. betul. Terus anak-anaknya karena ya dari tiap minggu ketemu ya, lalu ada Rabu Gembira, kita ada Sabtu Ceria, Jumat sedih nggak ada. Nggak ada. Cuma Rabu Gembira, Sabtu Ceria. Oke. Jumat berkah Jumat biasanya. Iya bisa Bisa, bisa. Masuk. Ah. Jadi kenal personal sama anak-anak ini, sama orang tuanya juga, kolaborasi dengan orang tua. Ini anak aku nilainya ini nih Kamedi, tolong dong ajarin, datang ke rumah deh, gitu-gitu. Jadi Oke. orang tua mulai sadar nih ternyata mentor penting. Wow. Dari kakak Masuk. sekolah minggu bisa ngajar pelajaran Segala Ah, macam, semua segala macam macam ya. lah. Ah, Akhirnya ah, ah. selesai praktek pulang ke Bandung, kangen saya sama anak-anak di Purwakarta ini. Jadi kayak keluarga tetap kontak-kontak sampai di Bandung dikasih pilihan, kamu mau pelayanan apa nih fokusinnya? Boleh dong, mau pelayanan anak. Satu gereja di Bandung. Dari situlah. Dari gitar senar 3. Betul, dari tikar yang tipis Iya. dari 5 anak. lalu- Dari pojokan gitu Iya, kan. Jadi kalau ada pojok ramah anak, kalau Kamedi bener-bener di pojok gitu. Pojok banget. Dari situ loh Kak Randy, Kak Arif, Wow. aku kayak ngerasa wah ini Tuhan panggil aku di pelayanan. Nah, ini interesting gini. Tadi kan Kamedi di awal dibilang, Ya. nih kamu tolong ya jagain. jagain. Jagain 5-6 anak jagain. ini supaya kamu dapat nilai bagus.
masih bersinggungan dengan kata jagain. Iya. Seringkali kita menemukan, sorry nih ya, kalau tersinggung nggak apa-apa sih sebenarnya. Emang harus silakan. Oh, emang harus tersinggung Silakan, gitu ya. harus tersinggung, Kan silakan. kadang ada orang-orang di gereja gitu suka bilang kayak ibadah sekolah minggu tuh seperti tempat penjagaan anak. Penitipan Iya, anak. penitipan anak. Iya. Jadi kalau misalkan daripada anak saya ribut di dalam gereja, Iya. mendingan udah ikut sekolah minggu aja biar dijagain sama Iya. kakak sekolah minggu. So how do you think about that? Saya akan tarik mundur di satu perikop di Alkitab waktu berat banget ini. Ini di layar oh Oh, di enggak, layar, salah. Di Injil kuat ya, di Matius ada, di Markus ada. Yesus lagi ngajar lalu ada di situ ada murid-murid. Iya. Juga kalau di terjemahan sederhana tuh orang tua lagi bawa anak. Dia Oke. bilang orang tua bawa anak untuk ketemu Yesus. Yang menarik di situ, murid-murid ini kan bareng Tuhan Yesus terus ya. Mereka menghalang-halangi anak-anak ini untuk datang sama Yesus. Oke. Yang aku makin salut, Tuhan Yesus justru marahin murid-murid yang menghalang-halangi anak itu. Oke. Lalu akhirnya saya melihat bahwa harus ada kesadaran bahwa anak ini butuh Yesus gitu. Iya. Dia butuh hal spiritual. Dan kita sebagai gereja, orang-orang dewasa nggak boleh menghalang-halangi itu gitu. Termasuk orang tua yang malas bangun siang padahal anaknya udah ready mau ibadah Malas sekolah bangun pagi minggu. kan maksudnya Kak? Iya, itu maksud Iya, saya. iya, iya. Saya pinter banget ini. Enggak, Oke. mungkin ibadahnya Ibadahnya Ibadah sore. sore. Thank you. Iya, bisa. Kalian suka menyapu kesalahan narasumber ya, bagus banget. Gitu. Jadi Oke. balik lagi ke situ gitu. Kalau menjawab pertanyaan soal image daycare di hari Minggu, kita harus mulai mundur lagi bahwa anak adalah jemaat yang berhak beribadah dan dapat firman Tuhan yang sama dengan umum. Boleh tolong bajunya agak di Agak ini ya. Iya, nanti di Anak Zoom ya, Zoom adalah ya. jemaat, Zoom, bukan ah. pengganggu. Anak adalah jemaat bukan pengganggu. So that's why kenapa Iya kan? anak-anak harus mendapatkan haknya. Iya, dia Mungkin berhak. bahasanya haknya ya. Hak beribadah sama seperti orang tua atau orang-orang dewasa Betul. di ibadah raya. Betul. Sorry tuh saya, aku jadi keinget dulu pernah beberapa kali lah ya diundang pelayanan. Pembicara umumnya yang bener-bener Gede bagus, gitu ya. mahal, hotelnya juga beda. Pembicara anak yang siapa tadi itu yang mau ngajar anak siapa? Segitunya gitu. Iya, Padahal iya, anak iya. berhak dapat firman Tuhan yang sama. Kan Yes. sekalipun anak manusia kan. Betul. Masih Betul. orang kan, bukan setengah orang kan. Betul, Bagus betul. banget. Dan itu maksudnya jadi sebenarnya teman-teman jadi sebuah Tamparan mungkin ya. tamparan gitu loh buat kita. Saya senang banget nih dengar Kak Medi bilang intinya adalah tadi di awal dibilang kesadaran. Tuh. Ya. Jadi orang tua harus sadar, parents harus sadar bahwa jemaat dewasa harus sadar bahwa anak-anak adalah jemaat. Ya. So, Betul. waktu kita melayani anak-anak itu Ya. tidak boleh di bawah standar atau di bawah Betul. rata-rata. Jadi Betul. kayak mungkin kejadian kayak Kak Medi dulu ya dengan senar 3 itu, gitar senar 3 itu seharusnya tidak terjadi. Harus. Atau bahkan ya seharusnya. Yakin kan bukan ukulele kan Kak itu Bukan ya? ukulele. Nah, saya juga lupa apa itu tamborin ya. Saya masih buta Iya. jenis alat musik Nah, gitu. Kadang kan maksudnya kadang-kadang kan kita suka ngeliat nih ya teman-teman Iya. boleh komen kalau misalkan tempat kalian kayak begitu. Enggak apa-apa ibadah anak. Curhat. Iya, curhat ya. Silakan curhat di kolom komen. Iya, maksudnya nggak apa-apa ibadah anak. Kadang pakai kecerekan aja tuh udah Iya, cukup iya. gitu kan. Jadi Yesus, cerna dan itu udah dibilang Betul. ibadah anak yang baik. Padahal kalau di ibadah rayanya, sorry ya kayaknya kalau bisa kita panggil orkestra gitu Iya, untuk iya. mengiringi ibadah gitu. Tapi kalau benar ibadah lagi. anak udahlah keyboard tunggal juga nggak Betul. apa-apa. Udah tuh betul. keyboardnya merek lama lagi. Nah, tapi di Iya, sisi benar-benar. lain, nah ini yang mesti diubah awareness Yes, betul. bukan cuma dari orang tua, tapi juga kakak-kakak sekolah minggu. Iya. Nah, kadang mereka udah punya mindset justru ke bawah akhirnya. Iya. Ah, pelayanan anak doang. Saya Iya. juga penjaga anak doang Iya, ini. gue cuma Iya, punya. Nah, bagaimana tuh makanya. Kamet mengubah Iya. itu? Saya harus kembali kepada ada 2 huruf yang selalu saya share ke banyak guru sekolah minggu, H dan P. Oke. Bahwa melayani anak tuh harus pakai hati dan yang kedua ada panggilan di situ. Oh, Kalau H dan 2 P. ini nggak punya Kak, akan susah. Harus Saya punya suka. hati dan panggilan. Betul, dan saya suka tema ini ya. Apa tadi We Love Kids We Love Ministry. Kids Ministry. Yes. Dimulai dari love ini gitu. Nice. Kalau kita sadar, oh iya gue love nih sama anak-anak, lalu kita akan mulai lebih fokus kan. Isu anak-anak hari ini apa sih? Ngeri loh Kak isu anak hari ini. Soal fantasi sedara, Iya. LGBT, Anomali. perundungan. Iya. Wah macam-macam judi online. Iya. Nanti udah ada kasus baru kita mikir, ini gimana ya anak saya? Iya. Padahal kalau tarik mundur nggak ada nilai selain firman Tuhan yang perlu kita taruh di dasar pertama Wow, hidup anak itu. Dan ini tadi kan Spiritual, Kak. ya spiritualnya dan tadi kan berbicara ya teman-teman ya. Tadi kan kita udah dari sisi orang tua harus punya kesadaran bahwa Benar. anak itu adalah jemaat. Dan Ya. kedua, sebagai pelayan anak ingat ya, kita juga harus punya kesadaran bahwa pelayan anak itu
memang butuh HP, handphone, tapi ada yang lebih penting dari HP, Wih, yaitu hati dan panggilan. panggilan. Bagus banget. Bener kan? Dan Iya. that's why juga, maksudnya gini teman-teman, mungkin Kak Randy ya tahu ya, kita semua sama-sama tahu, Ya. melayani anak-anak itu biasanya tenaganya double portion. Boh, shalom adik-adik Ah, gitu kan. Betul kan? Tenang, Nah, itu coba nyedot kalau banget iya, ini nyedot bagi banget kan, saya. iya. Karena kalau Kak Randy kan biasa kalau pelayan anak muda kayak ya maksudnya kan banyak guys, shalom halo guys guys. gitu ya. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu nggak bisa shalom adik-adik, nggak bisa harus shalom adik-adik gitu ya. Apa Shalom kabar? Kak Arif, senang Iya. sekali kita hari ini ya. Iya, makanya tenaganya Kak Randy hari ini kesedot. Pulang-pulang drain dia. Aduh. Tapi maksudnya Kak, Ya. pernah nggak sih merasa jujur ya, kan pelayanan anak itu pelayanan yang butuh persiapan ekstra. Ya, Banyak ya. orang bilang butuh Extra pelayanan effort. ekstra. Effortnya tuh Mhm. benar-benar luar biasa. Ya. Nggak cuman sekedar kadang mempersiapkan slide yang Betul, kayak bisa betul. dipakai desainnya sangat gampang sekarang dengan Betul. berbagai macam platform, tapi juga dengan alat-alat peraga. Kak Ya. pernah nggak sih Kak berpikir kayak aduh repot banget sih pelayanan anak, Riweuh gitu Bener bahasa banget Sundanya sih mah. emang riweuh pisan itu Riweuh mah. pisan. Riweuh pisan gitu. Nah, Iya. terus apa yang kami dilakukan untuk apa ya? Nggak berpikir seperti itu Iya. atau nggak mikirnya tuh kesana ujung-ujungnya jadi kayak Iya. melemahkan Iya. kita. Ya ibarat orang jatuh cinta ya Kak ya. Nah. Dia kan pasti akan effort untuk kasih yang terbaik buat pasangan. Iya betul. Dan itu bukan sesuatu yang repot sebenarnya. effort it's not repot. Oh, Iya kan? Sebuah Iya, quotes, iya. sebuah Jadi quotes, sebuah begitu quotes. slide kita mainin bahkan kesini saya tuh ngajar ke guru-guru ya gimana menggunakan teknologi, kasih back sound, kasih efek, video filter, back sound hidup plus public speaking baru slide. Ditambah kostum, ntar ada gimmick apa di sana. Wah, hidup banget itu kan. banyak yang mulai dari slide dulu ya. Slide dulu. Yang lain Mulai tuh dari nggak slide. dipikirin. Ya, tapi slide juga kalau di ibadah raya kan maksudnya kan kayak Iya, kita iya, kan iya. nggak pernah mungkin kayak pada waktu itu Yesus tersalib. Udah. Betul, Iya. betul. Kalau di sekolah minggu, adik-adik pada waktu itu Yesus tersalib. Tiba-tiba muncul duduk gitu kan. Wah, Kayak ada efek-efek. musik-musik horor. Iya, itu iya, anak-anak kan iya. jauh lebih Hidup gitu. teatrikal jadi Teatrikal, ya betul, kita udah betul. masuk ke teknisnya Hmm. tapi jadi nggak repot karena aku tahu mereka tuh lagi belajar nilai firman. Wow. Lalu ada background ada latar belakang yang lebih kuat sebenarnya Kak Randy, Kak Arif, bahwa usia anak itu usia krusial di mana mereka terima kebenaran dan itu akan jadi kebenaran seumur hidup mereka. Wow. Nice. Justru karena kita tahu ini usia krusial, sikat, Iya. masukin. Apalagi dunia sekarang dia scrolling masuk banyak banget nilai yang di luar firman. Lebih high tech pula. Betul. Jadi Betul. karena latar belakang. Jadi why penting banget. Oke. Why akan menentukan kita how-nya gitu. That's good. Kadang kita udah keburu pusing dengan Iya, wah betul. anak sekolah minggu harus Iya. ini harus itu tapi lupa Ya. alasannya apa sih kita ngelakuin Alasan ini. akan menentukan. Tuh. Kayak kakak ngapain sih podcast ganti-ganti baju? Karena hati buat generasi kan. Enggak sih sebenarnya disuruh aja. Kita diliatin sama Pimpro di depan. Kak David, aman Kak David. Bagus narasumber mancingnya bagus ya. Enggak, tapi bener maksudnya kayak tadi ya, intinya ketika ketemu why-nya, balik kayak tadi kalau Iya. hati dan panggilannya sudah ke anak, Hmm. tentu hal-hal yang Kuat, effort Kak. itu nggak akan jadi repot. Menyenangkan gitu kan. Dan jadinya. itu that's so fun gitu kan. So fun. Nah, dari situ kan gini nih, kan kita sama-sama tahu ya Kak, generasi alpha. Ya. Kita nggak usah ngomong generasi beta. Kalau Iya. beta kan memang starting dari 2025 ini. ini gitu. Berarti Eh, usia alpha tuh 13 ke bawah ya Iya. atau 12 ke bawah. Betul, heeh. Antara Iya, Karena kan antara ya itu. tadi balik ya, karena temanya kan tentang generasi, kita melayani generasi pun anak-anak berbeda dengan Iya. yang dulu dengan yang sekarang. Betul. Kalau dulu kan setahu saya kalau kakak sekolah minggu ya, maksudnya kan bisa yang kayak adik-adik diem gitu kan. Waduh. Kalau sekarang kayaknya butuh effort atau Bener gimana banget lagi generasi itu. alpha. Bener Bahkan kayak banget. nih by the way disclaimer ya. Aku tuh pernah punya pengalaman Kamedi sama Kak Randy. Jadi kita cerita tentang Yesus mengusir roh jahat lalu Oke. di apa namanya ditaruh ke 2000 babi. Ya. 2000 Oke. babi kan. Lalu Iya, iya, babinya iya. masuk ke dalam jurang Iya. dan babi itu mati lemas. Iya. You know what? Kayak ada anak-anak yang bilang kayak gini langsung angkat tangan. Kak, sorry. Itu hitung 2000 babi, yakin 2000. Wadah. Wow. Itu. Terus kedua, Pinter itu banget. babinya siapa? Nah. Sampai segitu banyak. Kenapa Terus- nggak disaksang aja? Iya, Terus iya, Dia sampai diri ngomong, Cak. itu kan babinya mati Kak. Dia bilang, kok orang yang punya babi nggak marah Kak? Gitu kan itu babinya banyak yang mati. Pinter banget ya Si- anak-anak. Maksudnya kan itu perbedaan cara Ya. berpikir. Kalau zamannya mungkin anak-anak saat milenial atau Gen Y, Gen X itu kan Iya. kayak nerima baik gitu Betul, loh. betul. Nah, gimana sih Kak kasih tips how to serving melayani kids ministry di generasi alpha ini? Iya, terlebih Kak, sorry Iya. kita punya anak-anak Anak-anak juga Iya, iya, iya. anak alpha men. gen alpha Iya, semua. benar banget ya. Kudomi 2 usia 11, Iya. M5. M5 Michael, aku 8. Wow, gen alpha menantang ya. Salah Iya. satu ciri gen alpha tuh dia akrab dengan teknologi. Yes.
Lalu kemudian kita menggunakan teknologi ini untuk jadi bridging firman Tuhan disampaikan. Oke. Ya. Saya pengen nyambung yang tadi yang kata Kak Hmm. Arif soal anak-anak yang aktif. Kesini berkembang tentang gaya belajar anak. Iya. Bener ya, yang dia kalau dulu kan cuma 3 tuh, audio, visual, kinestetik. Iya. Kesini berkembang tuh multiple intelligentsia, lewat musik lah, lewat apalah. Nah kemudian di dunia pendidikan ya, nyambung dulu sebelum kita ke sekolah minggu ya. Iya. Berkembang juga micro teaching, Iya. di mana satu guru kayak cuman berapa anak. Hmm. Dan poin saya adalah anak-anak dapat ruang untuk dia berbagi. Hmm. Nah ini pun kita bisa pakai di sekolah minggu. Kalau pola lama yang satu arah ngajar, GSM Center, guru sekolah minggu ngomong A, yang lain harus A. Betul. Guru sekolah minggu harus upgrade untuk kasih ruang juga buat anak-anak. Wow. Dimulai dari ide ataupun tema misalnya. Kayak kan kadang kita kalau kasih tema anak, contoh ya, karena saya sering diundang gereja-gereja. Cerita Paskah, perkembangan kerohanian anak dalam mendalami kebangkitan Yesus. Wow, Panjang judul banget skripsi itu. asli. Ke anak-anak SD itu kan POV dari kakaknya kan. Iya, kayak mau seminar ya tuh anak-anak. Seminar, termasuk konsep acara dan lain-lain loh. Pernah nggak kita tanya dari sisi anak? POV anak, kamu ada masukan nggak buat ibadah kita minggu? Jadi dapat ruang dimulai dari ide misalnya. Lalu kemudian mereka belajar untuk menyiapkan semua dengan apa yang dia mau juga gitu. Iya. Kan ya nggak semua juga kita iyain, tapi at least kita oh iya ini bareng-bareng gitu. Nah, termasuk dalam proses kita belajar Oke. firman Tuhan sama mereka. Ya, lalu kalau menyambung sama yang Kak Arif bilang soal babi dan lain-lain tadi ya guru harus persiapan. Saya menemukan ya banyak kelemahan di kita guru sekolah minggu di banyak provinsi yang saya keliling. Itu cuma sebagian besar ya yang muncul itu malas persiapan. Oke. Malas persiapan. Ya tadi mungkin salah satu mentalnya adalah Benar. saya jagain doang. Iya. Jagain doang, jadi dia juga nggak prepare. Padahal kan kalau balik lagi ke jawaban saya yang pertama, Iya. kalau kita sadar ini usia krusial, hal spiritual jadi hal mendasar dan penting. Kata penting tuh bagus tuh. Kita menganggap anak penting, lalu firman Tuhan kita anggap penting. Yes. Usianya usia penting. Jadi kita harus kasih yang penting nih buat Iya. mereka. Jadi kita nggak mungkin malas persiapan, ada kelas-kelas persiapan. Jadi kita bisa jawab semua pertanyaan yang muncul di Kita situ. mesti dengan satu mindset bahwa bisa jadi hari ini pelayananku ini menentukan anak ini berjumpa dengan Yesus atau enggak. Yes. Bagus banget Harus lagi. di situ ya. Benar. Kalau Benar. cuma sekedar minggu ini ya dijadwal lagi ya Iya. udahlah Iya. jagain aja lah yang penting enggak Benar. rusuh gitu. Kak bayangin saya jadi ingat zaman saya kecil dulu ada kalau di Manado tuh Enci. Enci itu guru perempuan Oke. yang selalu ngajar totalitas sama saya. Saya ingat dia pernah ngajar tentang Medi kamu harus punya mimpi ya. Dia cerita-cerita Yusuf. Dia bawa bantal dari rumah. Enci suka tidur tapi Enci suka mimpi. Ekspresif banget. Nah ngomong soal mimpi, adik-adik ngoni dengar ya pakai bahasa Manado gitu ya. Terjemahan ada di bawah ini ya. Editor itu kalau terjemah gitu ya. Dia ceritain tentang mimpi dan dari situ nilai firman Tuhan itu masuk. Yes. Satu Medi nih ya dapat mimpi untuk menjadi hamba Tuhan. Bayangkan Medi-Medi yang lain dapat mimpi yang sama dari satu guru yang kasih yang terbaik. Dan itu makanya tadi dibilang kenapa pelayanan anak itu emang kita tuh menabur. Kita nggak bisa lihat Itu dia. tuayannya Sekarang. sekarang. Nggak bisa kita lihat. Maksudnya bukan kayak yang dewasa kalau kita ngomong, Ya. contoh nih misalnya ngomong, dia nangis-nangis besok hidupnya Amen, berubah. amen. Enggak. Iya. Tapi kalau anak-anak kan kita tabur, ya dia nangis. Tapi belum tentu kayak besoknya tuh Iya. kayak balik ke settingan awal. Ibaratnya kan bahasa Iya, gitu. iya, iya. Nggak Tapi usah anak deh orang orang tua gede juga begitu. Keluar Bukan, lagi ada yang bukan. mau curhat Iya, tulis ini lagi di Mukanya julid banget ya. pengalaman soalnya. Iya, tapi Maaf, maksudnya kan Bapak dari situ kita we never know. Ya. Kalau misalkan mau ditanya, ini ya, maksudnya kenapa pelayanan anak itu baik, penting. Saya teringat nih di luar skrip. Kamedi inget guru sekolah minggunya dulu Iya, siapa? berkesan. Kak Randy inget nggak guru sekolah minggunya yang paling berkesan tuh ada siapa? Aduh. namanya? Orangnya sudah berpulang sayang. Tapi Iya. ada yang berkesan kan? Betul. Dan Namanya Kak Budi. Kak Budi. Oh, Kak Budi. masih Iya ingat kan? loh namanya. Iya, dong. masih ingat makanya. Dan itu penting banget. Dan saya personal, Aduh, gue sendiri kan, dulu kan, maksudnya belum kenal Tuhan. Iya. Dan ke sekolah minggu tuh karena diajak teman sekali 2 kali dan Iya. kebetulan sekolahnya di sekolah Kristen. Oke. Tapi jujur Li, gara-gara tuh bahasa mungkin karena kakak-kakak sekolah minggu waktu itu, disitulah hari ini aku ngelihat sampai hari ini aku dengar semua tentang Kristus tuh dari kakak sekolah minggu dan masih ingat. Ya. Bahkan salah satu kakak sekolah Bagus mingguku itu dia di Papua. Jadi Kak Esther, nih Kak Esther kalau nonton kemarin dia datang ke Jakarta, always Esther, ketemu. salam Ya. kenal. Heeh. Sampai di Papua itu Kak Esther sampai bilang, nggak nyangka. Dia bilang, Iya. kamu dulu di Jakarta, terus kakak ke Papua, tiba-tiba
kok kamu bisa ke Papua ketemu? Dan waktu itu ketemunya jujur Li, itu aku lagi ngisi sesi, tiba-tiba dia lewat. Loh, kamu ngisi sesi? Iya kak. Bro, rumah kakak di mana? Rumah kakak tuh di belakang tempat kamu ngajar. Akhirnya diajak ke rumahnya. Wah, seru Tapi banget jujur, itu ketemu. Itu beneran yang kayak memories childhood banget tuh. Keluar tuh momennya. Keluar. Iya. Sama Kak Esther. Aku masih ingat banget Kak Sigit, Kak Esther, Kak Silvi, Kak Handris Wow. tuh. Masih ingat banget nama Terima Kak. kasih Respect, kakak-kakak respect semua, buat respect para abangku. pengajar. Iya, Ngajar bener-bener anak. harus respect Iya, sama iya. kakak sekolah minggu. Betul. Bener nggak? Karena mereka yang nanemin, betul ya Kak Met, Betul, ya? betul. Itu nice banget. Nah, Tapi itu- kesadaran itu Mm-mm, penting. Penting tuh, menyadari bahwa kata penting itu penting. ya, dan kita selalu punya kendala gini gak sih kami Ya. sama Kak Randy ya. Hmm. Orang tua merasa bahwa anak-anak itu kenal Tuhan ya cuma dari guru sekolah minggu. Oh iya ya, bagus ini. Jadi mereka berpikir kayak Bagus tugas saya adalah Bagus ini. menafkahi ya kan soal-soal Bagus ini. akademik gitu kan. Iya, iya, Tapi iya. kalau soal spiritual itu kan Iya, kenapa iya. buat apa ada gereja kalau gitu? Nah, Bagus gimana banget. Sebenarnya sih semua sama ya, di akademik Iya, kan iya. juga sama. Ya kan saya betul. bayar sekolah, ya guru-guru dong ajarin anak saya sampai Nah, pinter. Nah sama betul. halnya dengan sekolah minggu. Ya. Ya kan saya udah taruh anak saya ke gereja. Iya. Ya guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu dong yang harus benerin mentalnya Iya, mereka. Jadi benar. kalau mereka di rumah break dance tuh, ini Breakdance. kakak sekolah minggunya nggak bener. Maksudnya Oh. break dance tuh gitu pecicilan Iya. gitu loh. Nah itu gimana kak? Ya. Jadi kan ada 3 lembaga yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak ya. Oke. Gereja, sekolah sama rumah. Yaps. Ya kan. Lalu kemudian ada 3 hal juga yang secara umum yang jadi fokus kecerdasan untuk kita didik anak-anak kita. IQ as a knowledge, pengetahuan, lalu EQ tapi saya nggak akan bahas itu, lalu yang terakhir spiritual, SQ. Oke. SQ. Kan berkembang jadi ada CQ, karakter dan lain-lain. Nah, IQ ini sekolah ya kan yang paling banyak ngajarin sekolah dan lain-lain. Kemudian spiritual harusnya kalau kita lihat dari Alkitab itu adalah rumah, Oke. keluarga Rumah ya. ya. Bukan gereja ya kayak malah Bukan, rumah ya. Kak. Konteks rumah tuh dari Ulangan 6 tentang Shema itu. Hmm. Lalu yang bagus di Ulangan 6 tuh ayat 20. Apabila Mhm. di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, Ya. apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ya. Lanjut. Jadi ya boleh 21. 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Ya. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Jadi ini konteksnya kalau seandainya orang tua ya anak-anak nanya pada orang tua harus ajarin, kasih tahu tentang Tuhan. Jadi nilai spiritual itu adalah tanggung jawab orang tua yang Iya. mengajarkan kepada anak. Oke. Lalu kemudian kan zaman berubah ya, kita ada di era modern di mana orang tua aduh sandang pangan papan dulu deh. Ah. Itu krusial nih buat anak secara tubuh kan. Udah gitu kepintaran, IQ-nya nih, pengetahuan dan lain-lain. Tapi ada hal yang paling mendasar, spiritual tadi, roh itu. Kata dosen saya Ibu Tan Gyokli, anak kalau kita hanya terlalu fokusin IQ tapi nggak ada spiritual bisa jadi penjahat dia. Iya kan? Itu yang Maling tadi sendal kita sama bahas. koruptor kan bedanya kepintarannya. Iya, kepintarannya doang. That's Iya. right. Tapi kalau pintar nggak dasar spiritual bagus. Ya Takut udah. Tuhan penting banget. Yang kita perjuangkan nih Iya. next gen dan semua hal Iya. ini hal spiritual dan itu paling basic. Nah, kesadaran ini harus dimiliki orang tua. Tapi orang tua nggak bisa sendiri juga. Dia butuh mentor. Di sini Iya. gereja hadir. Iya, Oke. iya, Pernah iya. kan ada kasus kayak misalnya orang tua, aduh nih anak malas ke gereja nih. Orang tua udah ngasih tahu, ingat loh Matius berapa, Amsal berapa, nggak mempan. Kak Arif, nih si Brian nih nggak mau. Begitu Arif cuman Brian, iya kakak, nurut kan? Iya, Nurut. ada yang Karena kayak gitu. Iya, perlu tuh gereja dan rumah jadi sebuah tim untuk mendidik anak ini. Jadi kata Nice. kuncinya adalah sinergi ya. Yes, Itu gereja dia, dan ada rumah sinergi. harus menjadi tim. Betul. Garis Bahkan dengan bawahin. sekolah ya. Sekolah juga, harusnya cuman punya kan ya passion sekolah sama. fokusnya Iya, ke IQ. betul. Iya, iya. Meskipun ada beberapa sekolah udah mulai mikir Basicnya. kurikulum tentang biblical Benar. worldview dan lain-lain. Tapi menjadi menarik adalah seperti tadi Kak Medi sudah kasih Ya. tahu gereja dan rumah adalah sebuah tim. Yes. Jadi itu bukan dia. jadi artinya kakak sekolah minggu dan orang tua adalah sebuah tim. Betul. Di mana satu dan lain Bekerja itu harus sama. bekerja sama. Katanya ada pepatah Kak, butuh sekampung untuk mendidik anak. Satu Oh. anak Iya. butuh sekampung. Dan Keroyokan ya. keroyokan. Oke. Benar. Nggak bisa sendiri-sendiri. Terus kalau kita mikir ya, kita kan adalah hasil keroyokan juga sampai kita jadi begini. Bener juga. Apalagi kalau lagi masuk angin tuh enak banget. Oh, Itu kerokan, kerokan, itu Pak. kerokan, itu Kerokan. kerokan. Oh, iya, sorry, sorry. Lucu banget Iya, ini, lucu banget hostnya ya, bagus-bagus ini. Hostnya bagus banget loh. Hari ini we learn so much fun. Iya. Jadi yang pertama adalah teman-teman dari sisi kakak sekolah minggu bahwa kakak sekolah minggu tuh harus punya hati dan punya panggilan Yes. untuk melayani anak. Yes. Sehingga yang namanya effort itu nggak akan jadi Betul. effort. Termasuk Nah, budgeting ke anak-anak. Nah, gimana tuh Kak budgeting?
Gimana Kak? Iya lagi. Ya kan Barna ya yang meneliti bahwa gereja tuh dana ke pelayanan anak nggak banyak dikasihnya. Lalu kayak bersyukur kalau ada kayak DPAGB yang concern sama anak-anak gitu. Mau kayak gini-gini kan mau ngeluarin dana ngapain sih? Ini karena kan generasi gitu, dan ini bagus banget karena ada kesadaran yang sama kan untuk Yes, betul. next gen nih anak-anak, lalu begitu remaja, begitu youth, usia krusial nih 0 sampai 18 tahun. Dan Yang itu harus adalah kita- hal-hal yang sangat-sangat penting sekali. Betul, Ya. betul. Dari kakak sekolah minggu kita udah bahas, terus juga dari sisi orang tua mengingatkan bahwa kita ini adalah tim. Betul. Orang tua dengan kakak sekolah minggu. Tapi dari sisi gereja hari ini juga diingatkan bahwa Betul. budgeting untuk anak-anak memang besar. Tetapi gereja harus mau, ibaratnya gini, kalau mungkin bahasanya agak sensitif ya. Kalau misalkan dibilang kita harus invest biar gereja bagus. So why? Kenapa tidak mau invest untuk anak-anak yang notabene adalah penerus-penerus gereja? Yang notabene mereka akan melanjutkan menjadi next leader. Betul. Kenapa tidak mau investasi untuk hal yang pasti bisa berguna untuk mereka? Investasi ke gedung bisa runtuh. Aku jadi ingat, sorry potong Kak Arif, adik mentor aku nih, menti ya. Kemarin baru balik dari Korea. Lalu dia ikut satu ibadah, pendetanya khotbah, kami lagi krisis generasi. Aduh. Di Korea dia bilang, terus dia foto sama dia, terus dia, Kak nih lagi fight di bagian ini. Korea sempat melewatin masa sulit, begitu udah di zona nyaman nih, lupa pelayanan anak. K-pop malah di nomor 1. 15 tahun lagi gereja kita yang besar itu kalau kita nggak fokus ke anak-anak akan kosong. Nah, jadi itu jadi ini juga buat gereja. Nggak salah invest untuk gedung, multimedia sebagainya. Betul, Karena itu nggak untuk salah. mendukung. Kita butuh. Kita juga butuh. Tetapi memang tadi di ibadah anak pun juga harus ada support dari gembala, bahkan juga pengurus-pengurus gereja tentunya untuk ibadah gurunya anak. di-equip. Tapi gurunya harus ada kesadaran Betul. juga. Makanya sih. kan tadi kan kita HP sempat ngobrol tadi. HP tadi. Benar. Guru butuh HP, istilahnya orang tua butuh kerjasama, gereja butuh support. Benar. Jadi itu adalah sebuah sinergi yang sangat bagus. Beres benang kusut kita. Iya benar. iya Jadi lagi. kan jadi jangan sampai podcast ini nanti dipotong. Awas ya yang motong-motong setengah-setengah ya. Gue udah ancam dulu nih. Tadi dipotong, dipotong, dikasih ke gembala tuh Pak, harus kita begini. Ya guru sekolah minggu juga harus berkaca. Betul. Orang tua juga punya tugas, gereja juga punya tugas. Makanya butuh yang namanya sinergi. Betul. Sinergi. Betul kan, makanya. Boleh dong Kak kasih pesan nih Kak, last but not least. Wow. Kasih pesan ya Kak Randy ya, betul. buat kakak-kakak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu yang ada di seluruh Indonesia. Dan setelah buat guru-gurunya, mungkin buat anak-anaknya juga Kak. Siapa tahu ada bocil-bocil yang lagi pada sekarang kan bocil mainnya Gaul di loh. YouTube. Iya. Jangan YouTube gitu salah. kan. Ya, Iya. jadi buat gurunya, kakak-kakaknya dan juga buat adik-adik. Siap. bocil-bocil. Jadi buat para pendidik ya, saya bilangnya pendidik. Buat pendidik ada 4Cs atau 4C yang penting buat kita sebagai pendidik miliki ya. Dan ini berkembang di dunia pendidikan juga. C yang pertama yaitu critical thinking, punya pemikiran yang kritis. Waktu ngajar anak, begitu ada anak ribut, diam, ribut-ribut, ternyata dia ADHD. Kita nggak bisa maksa dengan pakai pola kita. Jadi penting untuk kritis nih, kenali anak itu, punya data terhadap anak kita, kenali lebih dalam gaya belajar dia dan lain-lain. Jadi itu yang pertama, C yang pertama. C yang kedua adalah collaboration. Para pendidik harus mau kolaborasi, yang tadi yang kita sudah bahas. Lalu yang ketiga yaitu creativity, harus kreatif. Dan yang keempat, ini dia nih yang sering terjadi nih, communication. Ya, kadang yang bikin pelayanan anak buyar atau bubar itu bukan anak-anaknya, tapi tim nih, kakak-kakaknya ini nih nggak ada komunikasi yang baik, miskom dan lain-lain. Jadi forces ini penting, 4C. Juga buat adik-adik ya, kamu boleh belajar sepintar apapun, tapi satu yang penting, kamu harus takut Tuhan Yesus, cintai firman Tuhan, maka hidupmu akan makin dipakai dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan. Aduh, senang banget nih ya. So thank you so much ya kami di hari Aku ini. yang makasih Karena dapat ini mungkin mau dapat inspirasi, mungkin terpanggil pelayanan anak. Adik-adik Kak Randy akan ngajar hari ini. terakhir gua ngajar. Ada yang nangis. di zaman Tuhan. Di zaman Tuhan. Di zaman Tuhan. Haru. Terharu. Ceritanya agak-agak ini soalnya. Nanti lah lain. Kalau dilanjutin podcast durasinya tambah panjang. Tambah satu episode lagi. Iya benar, tapi thank you banget ya kami. Aku yang makasih ya Kak Randy, Kak Arif, teman-teman
Terima kasih PAGBI. banget dan tentunya teman-teman Kehormatan. semua yang ada di PPPAGBI bahkan bukan cuman GB ini ya. Betul. Teman-teman yang hari ini nonton dari sinode manapun gitu kan, dari Kristen aliran manapun maksudnya gitu kan. Iya. Saya yakin banget hari ini kita pasti dapat something yang Yes. sungguh-sungguh luar biasa. Puji Sesuai dengan Tuhan. tema kita apa tadi? We love We love Kids Kids Ministry. Ministry. Jadi semakin ya tadi ya anak adalah jemaat bukan pengganggu. Dan Mantap. saya yakin teman-teman hari ini yang nonton podcastnya bukan cuman sekedar nonton, tapi teman-teman dikuatkan juga. Kakak Yes. sekolah minggu makin teguh sama Semangat. panggilannya. Betul. Orang tua juga makin sadar. Kakak sekolah minggu bukan Penjaga. anak, Yes. bukan Iya. sekedar daycare, tapi Betul. kakak-kakak sekolah minggu adalah penghasil, pencetak Betul. pemimpin-pemimpin Betul. generasi. Jadi panggilannya Pendidik. sangat tinggi. So, Yes. kakak sekolah minggu tetap semangat. Buat orang tua, mari bekerja sama. Gereja juga dukung orang tua dan juga kakak sekolah minggu dalam melayani anak-anak. Amen. Keren banget. Luar biasa. Thank Thank you, you thank sekali you. lagi buat semua teman-teman hari ini yang udah nonton podcastnya kita, Ignite Talk Podcast by PPPAGBI. Dan kita akan ketemu lagi ya kali ini di lain kesempatan dengan lain tema juga, lain narasumber, bahkan mungkin lain MC bukan kita juga. Dan lain program. Ini dong bagus. Karin sama Karin. Pimpro tolong didengar. Oh, salah ya. So, thank you sekali lagi buat teman-teman. See you another time. Ignite Talk bukan yang penting talking. Tapi talking yang penting-penting. Gua Arif Chandra Dinata Randy Setiawan. dan Kami di pamit sampai jumpa di lain kesempatan. God Bye. God bless. bless semuanya.